di dalammu. Takkan ku khawatir akan apapun juga. Ku percayakan hidupku kepadamu. Ku milikmu selamanya. Kau milikku selamanya. Dalam anugerahmu ku serahkan hidupku. Sepanjang hidupku kan melihat kuasa-Mu. Ketika aku berjalan dalam lembah yang curam, Engkaulah Bapakku yang setia, penolongku dalam kesesakan. Saatku dalam pencobaan, tak melihat ada harapan, namun ku kan tetap percaya. Kau Bapa takkan meninggalkanku. Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala sesuatu, datangkan kebaikan. Ku percaya Kau pegang kendali dalam hidupku, rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Saatku dalam pencobaan, tak melihat. Rangkaian acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga penampilan tari pagelu, dan yang keempat istirahat atau penutup. Kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada yang memimpin ibadah dipersilakan. Kombongan masalok na buang tara pa padolo belan nala di paranduk mo inde sara kami nomban umpudi umpakala abi ibuang tak buang Yesu bulendo inde tanda kuryan sumang atau ditonton di pajen di dalam. Salama asitang numali iparaya Sembayolindo si turu kende kenamatan na Allah si panglolabang ombok na sulu padang pada lati bungka mi pole saruan puduku aku to di posonda nagandang pada lati kok kak darrak lengkok tolilaku aku to di posolon na tandilo kumwagi
ka ku padolo lale ku matai dalan. Tabi eti ngayo bokokku siman kanan kairingku, tabi ku padolo lamban siman ku pabunga amati. Lako tingayo makarain na to sintoy sukaran alun masero pindan to si kaloni ilantara makarain na to tumampar rata. Ia digente to tang may kataka tang may kaboyo untali ambon kada masero na puang daw tikuli ina padang. Lako tingayo makarain na to sa petayan ang angga to sa dunduang pindan to sa ngirusan gori-gori. Tayo komiku pasalan na rin digitanding komiku paleko naman ang abanua. Minto komi kumbungan masalo kuping katabi silele komi kuping simang. Tawe. Solo tiung ba amatal lo matampu udon lo lo pibulawan damai ulun nasalu kalua adio mai ti pariti kinamina ngalambe rapa talang po kami masala na sama bintin pula mapapa po kami angga mairi kali ni pido tilangi mi allen pipa datu mi entah iya puang di erong okoran na puang di bulintong susarian puang amangkang palumbang langi umbala alino kalua digente puang talu sama buah banang ambe anak na penamasalo tungkasangan na kurre sumanga ana inde alla mangka di tanda balo kana tanda balo to sang petayanan nato ding kaboro to sang dunduan pindan to sang irusan gori-gori lante kombongan masallo kurre sumanga ana inde padang tua balo saba parayan na inde daenan masallo na ditunan nam inde osokan pentiyonganan to mapatongan langan buang Yesu rata tadaw to ni sungi batara tua saba parayan na langan to ni sungi kapayungan na kumua lante kombongan masallo kasiluran tontong di pamado kasiyang karan lan kapaamisaran inde kombongan masallo salle ariri susar yang matotota tong patongan puang Yesu kai kurre sumanga apa raya sanda salam sehat dan selamat berjumpa Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak sekalian hari ini. Bersyukur atas kasih setia Tuhan memelihara kehidupan kita kiranya dalam ibadah peresmian Jemaat Tongkonan Punaa. Suka duka perjalanan bersekutu, bersaksi dan melayani telah mewarnai kehidupan kita selaku umat Tuhan. Bertumbuh bersama, makin berakar dan bertumbuh dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kita dimungkinkan untuk bersekutu, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan kita berdiri. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk menghampiri hadirat-Nya dengan berkata, haleluya, pujilah Allah dan tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kita mengangkat pujian kita dari Pakulian 84 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh pengasihan Tuhan, tempat kebaktian yang telah dibina oleh Jemaat Tongkonan Kendari telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jemaat. Setelah melalui pergumulan dan doa serta perlawatan yang dilaksanakan berdasarkan tata gereja Toraja, maka pada hari ini dengan penuh sukacita, syukur dan pengharapan, tempat kebaktian Unaha akan diresmikan. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi kamu sekalian. Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 65 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sabda Tuhan Imam 26 ayat 11 dan 12 berkata, Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku.
Amin. Bukan karena upah dan bukan karena kebajikan. Lagu kita mintu ko panu sendel kedua dimampakkan mamasena buang kabawa matudrong pararata lan Allah katuan undungan dalam kalingkan Pak Kamayan lalili nagara raja pakapa sisola kompongan solo anak buang komponan kendari parakai panundu isya ngayokai te kasipulungan tahun anak buang lante ina niade indete punah nalam dia tun temo dari pamarimbangan dari tanda masai kabendangan bisa komungan salo lan tengah-tengah tondok ta parandangan di suaranan una komatua lata bahasa silakan untuk teh sembahyang kombai tomang kamila abaksia mi pagarri jumi ma'ru parupa katang palambiran naurungan niyo puang sirampun kan latte toto temo ma kurre sumanga mati kaleni umpe marangay tu mamasemi sa pakabro milako kalingkan pa kamayan lantang atro mi sa patundon mi puang totemo nalambi atuna ladi pamarimbangan siya ladi pator romadatu ka bendanan na misa kombongan lante tanga-tanga na tondok iya mo tu kombongan ba tu jemaat tongkonan unaha laki parandangan ni sukaran alukmi belan na kabendanan na kombongan menggaronto olan kadang mi puang ia moto popare tepe suami laum parampu itu tanam penami siapa porayam mi denau pa opuang ki tolo taring isolo nasang ki tandai patunna ki bendana nilan katuang kila birka la umpalobo lulangan ni la umpakendek lulangan ni tu kasih pulungan lantai tengah-tengah na kombongan baru tula di pamarimbangan Allah totemo ma kada-kada mo komila ko batang di kalai ki solo nasang sadia mo tu penang ki tanga ki pa perangin ki tutun la ko sukaran nalukmi pa kadaikan no puang pa peranyan ni tu pa porayam mi kitandai patunna ki angkaran ni ki pento. Saya baca terjemahan baru 1. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tiga kepala keluarga. Bacaan kita mengatakan hari itu juga setelah Petrus dan rasul-rasul itu berkhotbah di hari Pentakosta, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan persidangan teh jemaat tongkonan 3.000 jiwa, dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Pertanyaannya ialah,
Apa sih yang membuat sebuah gereja benar-benar hidup? Ini pertanyaan penting. Apa yang membuat gereja benar-benar hidup? Sehingga gereja itu berdampak, gereja itu punya efek, baik dari segi jumlah maupun dari segi spiritual dan sosial. Apakah karena bangunannya yang megah? Ya sekian kali, wah gereja apa teh? Melong liu. Nah, apakah bangunan yang megah itu adalah salah satu ciri bahwa gereja itu hidup? Apakah jumlah kepala keluarganya atau jumlah jiwanya yang makin hari makin banyak? Apa karena fasilitas? Tapi fasilitas itu penting. Tapi bukan itu yang pertama. Di Jemaat Jeneponto, Bapak Ibu Saudara, sudah 50 tahun lebih gereja di sana berdiri. Tidak ada gedung gereja di Jemaat Jeneponto. Saya katakan ke sana beberapa kali pelayanan, gereja akan tetap ada walaupun tidak ada gedung gereja. Tapi alangkah baiknya kalau di mana ada persekutuan, di situ ada fasilitas. Tapi mau dikatakan fasilitas, misalnya karena berbagai pertimbangan, karena politik dan lain sebagainya, tidak berarti bahwa yang ada gedung gereja, itu gereja. Karena gereja yang sebenarnya adalah persekutuannya, yaitu gedung gereja hanyalah fasilitas. Sekali lagi, gereja yang hidup itu bukan pertama-tama karena fasilitas, bukan pula karena SDM-nya atau manajemennya, tetapi gereja yang hidup adalah gereja yang di dalamnya ada roh dan semangat yang berkobar-kobar karena Roh Kudus. Ya toh. Roh dan semangat dari Tuhan. Karena gereja ada karena Tuhan yang mengadakannya. Dan gereja ada untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Pengakuan Direktur Raja dengan sangat jelas mengatakan gereja itu bukan dari dunia, tapi diutus ke dalam dunia untuk menjadi berkat bagi dunia dan memuliakan Tuhan. Male soluto tujuan dari Direktur Raja. Kita manusia hanyalah sebagai fasilitator. Kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kita, apakah melalui relasi kita dengan orang atau melalui fasilitas kita berupa tanah atau berupa apa. Tapi kita harus ingat bahwa ya tumpa tuoi dan penan na tahu umpatongan pong Yesu bermasalah ya. Karena itu pengakuan Direktur Raja, gereja diutus ke dalam dunia untuk menjadi berkat bagi dunia dan memuliakan Tuhan. Mari kita belajar beberapa pengajaran di dalam firman. Ya, gereja yang bertumbuh di dalam firman itu nomor 1. Gereja yang bertumbuh di dalam firman. Bacaan kita mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itulah yang membuat hari itu bertambah 3.000 jiwa. Jemaat mula-mula lahir dari pemberitaan Injil oleh Petrus. Ciri pertama dan utama dari gereja adalah bertekun di dalam pengajaran firman. Ciri gereja yang hidup adalah gereja yang bertekun dalam pengajaran firman. Mereka haus akan kebenaran, bukan hanya beribadah sebagai sebuah tradisi, tetapi mereka betul-betul merindukan firman Allah. Selama firman Tuhan masih diberitakan dan ada yang memberitakannya serta ada yang mendengarnya, gereja itu akan hidup. Utole. Selama firman Tuhan diberitakan, ada yang memberitakannya. Yang maksudnya dipilih itu penatua diaken, diutus tu proponen, diurapi pandita, supaya firman Tuhan ada yang memberitakan. Selama firman Tuhan diberitakan, ada yang memberitakan. Naden talinga maperangi, den penati bungka ala kekarana pematua, jemaat itu akan hidup. Gereja itu akan hidup. Yanna kamalin siapa tahu tu kadang na pematua, tuo siapa tu kombongannya toh, dan siapa harapan. Payan nama sorro mau tahu rani kadang na pematua, kota mau apa toh. Tinggal menunggu waktu akan bubar dan tinggal sejarah. Seperti jemaat Kolose, 7 jemaat yang kepadanya surat Wahyu ditujukan, yang dipuji-puji oleh Yohanes. Hari ini nama pun tidak ada. Yang dari Malaka ke Turki,
daerah Turki dan beberapa daerah lain di mana 7 jemaat mula-mula itu ada, atau 7 jemaat penerima surat wahyu itu ada. Nikodemus sangat bisa tetemai. Orang tidak tahu lagi. Yang ada adalah puing-puing. Tapi puing-puing itu menjadi objek wisata rohani. Bapak Ibu yang sudah ke Israel dan tembus ke Turki pasti tahu ini. Kenapa? Karena mereka tidak bertekun di dalam firman. Kupaya kamali siapa itu karena pembetua tua atau gombongan. Jemaat itu masih akan hidup. Tapi kalau jemaat tidak lagi merindukan firman Tuhan, maka tinggal menunggu waktu jemaat itu akan bubar dan tinggal nama itu pun kalau ada. Menurut cerita dari mulut ke mulut, tapi hari ini kita akan meresmikannya sekali lagi. Karena ada orang yang konsisten mengajarkan firman Tuhan. Dan ada telinga, ada hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Dan ada hari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Minggu, Minggu sampai Senin, Senin sampai Minggu lagi. Waktu Tuhan siapkan bagi kita untuk menghidupi firman Tuhan. Itu modal besar kita untuk mendirikan dan membangun sebuah gereja yang hidup. Jadi laku kamu ke unaha yang mikuan ada yang siapa teh jemaat dia teh 30 tahun nalakote, 50 tahun nalakote, 100 tahun nalakote, lami kita lain. Semua parandangan na yang itu kamali kadang na uang madura. Talaki tu anakta ampota kamali kadang na pamatua susi yang kamali dona sola udena. Mapenduan na jemaat yang hidup dalam persekutuan dan kasih. Ciri jemaat yang kedua, jemaat yang hidup yang kedua adalah hidup dalam kasih dan persekutuan. Persekutuan yang diperlihatkan oleh jemaat mula-mula adalah persekutuan yang luar biasa, yaitu mereka terikat oleh kasih yang luar biasa. Mereka saling berbagi, mereka saling memperhatikan, dan tidak ada yang berkekurangan. Dia luar biasa nonton. Mamase, malah kita mengatakan setiap hari selalu ada orang yang menjual tanahnya, menjual rumahnya, dan hasilnya bukan dimasukkan ke dalam bank untuk deposito, bukan cuma diberikan perpuluhan, tapi hasil penjualannya itu adalah dibagi-bagikan kepada orang-orang sesuai keperluannya. Dan anehnya tidak berkekurangan. Luar biasa. Itu cara Tuhan memelihara jemaat. Ini yang bisa kita lihat dari jemaat mula-mula. Malah soal pasan tadi nato. Setiap hari selalu ada yang berkorban. Setiap hari selalu ada yang menjual miliknya dan membagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai keperluannya, bukan bagi rata. Bukan bagi rata, tapi membagikan kepada orang sesuai dengan keperluannya, dan anehnya tidak mereka berkekurangan. Luar biasa. Memparah. Anehnya biasa dikuaho firman Tuhan ya tuh nabuan nalapan. Yang tadi sarani firman Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita. Milik bersama, tidak ada jemaat mula-mula yang merasa semua ya tu anggaan ya tu yananna apa nami sesalina apa nasolana sengi kecuali bainena sola muanena takon dari pintu itu baineta si moneta. Jadi tak na mintu bang tu na pekaran na pematu diterjemahkan letterlit berbagi, maka dia bukan lagi orang beriman, dia hanya orang beragama. Sebab tidak semua orang taat beragama adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. Pertanyaannya, sebagai anggota persekutuan jemaat, apakah kita suka berbagi atau cuma tunggu diberi? Nah, sangat orang kuat tinggi kali-kalinya kurang membagi-baginya. Malah udah metoto tebus singa pengaturan. Hari ini kita Toraja BPS gencar mengajak jemaat untuk melegalisasi seluruh aset Gereja Toraja melalui pengurusan sertifikat dan lain-lain, meningkatkan akta jual beli atau hibah menjadi sertifikat hak milik. Karena apa? Ternyata mau pale apa di sorong laku pematua bisa duka ya diguga asule. Perandangan pemikaran na pematua. Kogo itu karena pematua langkat tuami natiro itu senga tumi pogauna napa kerangan di pematua tu rekenang kan susah.
Sebab yang telah malam mengunjungi orang malam-malam, muante, nah, masa bisa saja orang datang di sini karena terpaksa, atau orang datang di sini karena di sana sudah tidak nyaman. Karena sehat bang toh. Karena penguatuan aku ya, hidup di firman, ya, bertekunlah dalam pengajaran firman dan hidupi firman itu dengan mengasihi sesama, dengan suka berbagi, dengan membangun relasi yang baik dengan sesama. Tuhan menambah jumlah kamu. Jadi aku dalam pegerangan bilangan tak penguatuan ya, ke peperandangan kita Tuhan tak di atas firman. Ketika kita lumpur, entah lupakan yang minale lempar-lempar kum senyum-senyum tulus, bukan senyum-senyum modus, apalagi senyum-senyum bulus. Yang minale kolalan maklakson ki dibuka-buka tuh kacau totak wa meralamiola gitu tandai semua soldomi. Kalau soldomi mana deh? Siapapun Tuhan akan menggerakkan dan menambah jumlah kita. Nak kau tahu semua masan nanti itu malam gereja kau jalan apa sampai itu? Lorong tumpas. Oh iya. Negeri kena tumpas. Kau masan nanti malam limbrok kau sabah. Manin dikit tu cuma tak manin kalau kita main motor manin demo disapa selamat hari Minggu. Apa kabar nih? Payah mau kemana dari Kak Sena di si tiro-tiro bang? Malah di ko musai ko. Mindang tambay ko mimi seo. Mana pala kerang bilangan tato? Ya. Nah, kue karena mau tua karena mereka menghidupi firman. Karena mereka hidup berbagi sebagaimana yang diajarkan oleh firman, maka Tuhan menambah jumlah mereka dari waktu ke waktu. Yang terakhir, jemaat yang hidup adalah jemaat yang tumbuh dalam ibadah dan doa. Mau maleso oleh yang dari pelalat-lalat ternyata cikal bakal ibadah keluarga yang kita dulu sebut ibadah rumah tangga itu dari jemaat mula-mula ini. Karena mereka berkumpul dari rumah ke rumah sambil berdoa, ya, dan memecah-mecahkan roti. Jadi ternyata ya memecah-mecahkan roti karena di kompres itu demo. Apa toh? Di kompres itu demo. Oh, ternyata inang si kami apa kasih pulungan Sabtu atau? Ya mau kalau itu. Nah biasa dulu kampung aku laki itu dapat ibadah rumah tangga kenapa nih? Di Pamaluk, mana di Palau? Ya sekian aku tangga biasa sekian termasuk kuah. Udah aneh atau menghalangi. Pengen di pasar kalau kita, nah tak kuah itu nasi kambing dia boleh kasih pulungan. Sebab dengan cara itu kita berbagi. Bisa manuk pada buku, bisa tak karuat kambing. Menusang dah kamu daripada yang kita mana solonnya kita nyatakan bersama lewat peresmian pada hari ini. Peliharalah jemaat yang hidup supaya jumlah kita makin hari makin bertambah karena persekutuan kita menjadi persekutuan yang disukai semua orang. Tuhan memberkati jemaat ini dan memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita hening dalam saat menjadi bagian dari jemaat atau gereja yang hidup, yakni mendasarkan hidup dan pelayanan kita pada pengajaran firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu melalui persekutuan dan pelayanan kasih yang saling mempedulikan, saling memperhatikan dan saling berbagi satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Kita akan bersama-sama memasuki proses pernyataan peresmian Gereja Toraja Jemaat Tongkonan Unaha, yang di dalamnya terdapat pembacaan narasi peresmian, kemudian penyerahan sertifikat oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Tongkonan Unaha yang diwakili oleh Bapak Penatua Hendra Pakiding. Kemudian di dalamnya kita juga akan menyaksikan pembukaan selubung papan nama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu gereja sebagai persekutuan yang esa dari orang-orang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dengan kuasa Roh Kudus, gereja dipanggil dan diutus Allah untuk berperan dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya penyelamatan Allah bagi dunia. Selaku jemaat Gereja Toraja, pada hakikatnya kita mempunyai tujuan untuk ikut mengerjakan misi Allah itu dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan tersebut, khususnya untuk pertumbuhan Gereja Toraja, Jemaat Tongkonan Kendari telah membina tempat kebaktian Unaha selama bertahun-tahun. Dengan pertolongan Roh Kudus, kini tempat kebaktian ini telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jemaat dewasa. Setelah melalui pergumulan doa dan pengharapan serta perlawatan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Badan Pekerja Klasis Kalena, serta diskusi dalam persidangan klasis, maka pada hari ini dengan penuh sukacita dan syukur serta pengharapan, tempat kebaktian Unaha akan resmi menjadi Jemaat Tongkonan Unaha. Saya jemput kita berdiri. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025, dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tempat kebaktian Unaha dinyatakan resmi menjadi Jemaat Tongkonan Unaha. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nomor 189.P1.2025. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berdasarkan Tata Gereja Toraja dan keputusan Sidang Klasis ke-26 Gereja Toraja Klasis Kalena nomor 09/Kep dan seterusnya, tanggal 4 Juli 2025 di Jemaat Baku, menyatakan bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 30 Agustus 2025, Gereja Toraja Jemaat Tongkonan Unaha Klasis Kalena yang merupakan pemekaran dari Jemaat Tongkonan Kendari resmi berdiri menjadi Jemaat Gereja Toraja yang ke-1205 dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan semua jemaat dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Rantepau 30 Agustus 2025, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred J.R. Kandui MTH, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH, dicap stempel dan tanda tangan. Saya menyerahkan sertifikat pendirian jemaat ini kepada Majelis Gereja Jemaat Tongkonan Unaha. Jumpa sekali. Oke. Oh, tak masalah apa-apa. Dengan pembukaan selubung papan nama, karena itu saya undang dengan penuh kasih perwakilan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Selubung papan nama sebagai tanda bahwa pada hari ini 30 Agustus 2025 telah resmi berdiri di tempat ini Gereja Toraja Jemaat Tongkonan Unaha, dan pembukaan selubung ini merupakan
tanda sukacita kita bersama-sama. Kita hitung mundur ya. Tentu hidup kayak Om. Oke. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oh, payah merekam. Oke. Biolog lebih. Oh, lebih. Bisa, Pak. Kurang semangat. Puang di pakalapki, lantai tangan-tangan rombongan. Nah itu pas sekena puang tontong maurang kamar lalu kita mintu selama sama. Pada moto salam lalu kita selama sama. Pak pemilihan. Sorok jangan minta. Persembahan ujian dari paduan suara dalam satu jemaat Tongkonan Guna Asa. Ada lelang yang disediakan oleh jemaat Tongkonan Guna hidup menerpa. Takkan goyah imanku meski ku menderita, tetap ku percaya sampai akhir nafasku. Ku tetap percaya.